Tuhanku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah kau beri, mampukanku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa, ku ucapkan syukur buat kebaikanmu. Satu hal yang Bapa, lebih dari segalanya, dari intan permata, ku ingin selalu bersama, ku ingin tanggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendakmu jadi kehendakku. Thy kingdom come, oh thy will be done. Kekuatanmu bukan kekuatanku, perbuatanmu dan keajaibanmu, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kejayaan bagi Tuhan. Ku ingin selalu bersama, ku ingin tanggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendakmu jadi kehendakku. Thy kingdom come, oh thy will be done. Thy kingdom come, oh thy will be done. In me, oh, and thy kingdom come, and thy will be done in me. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Setiap kita yang bersyukur di pagi hari ini boleh datang ke tempat ini dengan penuh selamat dan tetap pemeliharaan Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih oleh kemurahan-Mu, oleh anugerah-Mu, oleh cinta-Mu Tuhan, yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Saat ini kami datang merendahkan hati kami Tuhan, merendahkan hidup kami. Kami mau masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Lawati kami Tuhan, perbaharui kami. Kami siap
untuk diperbaharui oleh-Mu Bapa. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan. Lindungi sertai tibakan dengan segala selamat. Kami minta Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu terus terjadi di dalam kehidupan kami. Dan Engkau berkati Tuhan ibadah ini. Dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam satu nama. Nama yang begitu ajaib, nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Amin. Dipersilakan kembali jemaat Tuhan untuk duduk dan tetap sikap penyembahan dan tetap hatinya tertuju kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Oleh kebaikan kemurahan-Mu yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Bapa. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kami membalas Tuhan? Selain hidup kami, namun doa akan persembahkan Tuhan Engkau Yesus. Oh Yesusku.
ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata di dalam setiap hidup kita. Naikkan ucapan syukur-Mu. Amin. Yes, yes, haleluya Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan sungguh-sungguh angkat suaramu, katakan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yes, amin. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku, amin. Katakan, Engkau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ini kami Tuhan, ku mau bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus, buat cinta-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu.
setiap lembah kehidupan ini Bapa. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur ke Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur ya Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Dan sungguh-sungguh jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur kau Bapa-Ku yang. Mari jemaat Tuhan, kita kita bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur kau Tuhan yang setia, yang selalu menyokong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur kepadamu Bapa, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Bapa. Saat ini Bapa, kami mau lebih lagi melompat, memuji, bersorak bagi nama-Mu. Jemaat Tuhan yang rindu sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan. Sambil kita bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di
memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku.
Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Ekumene Gold Sisi. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Mari kita baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sesuai dengan konsep tunggal antara lain. Modernisme memahami bahwa hanya ada satu Allah dengan tidak menentuasi sebuah kuasa manifestasi yang jamak. Sehingga modernisasi adalah ajaran yang menyimpang. Makasih, Tuhan memberkati. Demikianlah pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Diberitahukan bagi jemaat Tuhan yang membawa atau memiliki anak, boleh dipersilakan anaknya mengikuti sekolah minggu Gold Kids yang ada di lantai 1 di ruang Daud yang akan dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita siapkan hati kita dan sebentar kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, banyak masalah yang kami hadapi. Kami percaya Bapa, sebab firman-Mu yang akan membantu kami pada pagi hari ini Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kasih sorak-sorak terbaik untuk Tuhan kita pada pagi hari. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita nyanyikan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Iman kami Tuhan berkata Yesus, imanku sebab Kau Tuhan yang pegang kuasa dalam kehidupan kami Bapa.
pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman kami Tuhan, iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, kami percaya Tuhan, sebab Kau punya kuasa dalam kehidupan kami Yesus. Sekalipun kami berjalan lembah kelam Tuhan, kami percaya Kau bersama kami Tuhan Yesus. Lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Dan katakan, pun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, nyatakan sembahmu. Sekalipun Jesus, kami percaya, sebab rencanamu yang terindah Tuhan. Pribadimu takkan pernah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari jemaat Tuhan secepatnya untuk bangkit berdiri, nyatakan pujian kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya
selalu dan terlalu baik dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya saat kami sudah menata hati kami mau siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Singkapkan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga saat kami datang mendengarkan, kami pulang tidak sama lagi, kami diubahkan, kami mengerti apa isi hati Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini, urapi mata, telinga, pikiran kami, pendengaran kami semuanya Tuhan. Biar kami fokus, segala kuasa-kuasa kegelapan, pengganggu-pengganggu konsentrasi kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu pagi hari ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pribadi demi pribadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Baik, shalom. Puji Tuhan. Senang melihat Bapak Saudara sekalian, melihat cuaca yang sedang lucu-lucunya gitu ya. Tadi pagi hujannya deras sekali. Tiba-tiba 8:30 mataharinya nongol. Ya, tapi apapun bentuk cuaca, saya yakin itu yang terbaik dari Tuhan kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya, baik, kita akan belajar bersama-sama dengan judul Kasih itu mengampuni dan memulihkan. Ya. Kita baca sama-sama dalam 2 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai yang ke-8 saja. Bukan dari 1, ayat 5 sampai ke-8. Nah, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya akan bawa ayat yang ke-5, 6 Bapak Ibu Saudara sekalian, 7 saya dan 8 kita akan baca secara bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, kita akan baca 2 Korintus 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Dikatakan begini. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan, hati beberapa orang di antara kamu. 6. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. 8. Sebab itu aku menasehatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, kenapa kita belajar tentang kasih? Kasih itu mengampuni dan memulihkan. Ingat ya, mengasihi harus memulihkan. Memulihkan tidak mungkin tanpa mengampuni. Dan mengampuni tidak boleh hanya selesai mengampuni, tetapi juga harus memulihkan. Yang mengerti katakan amin. Sehingga pengampunan dan pemulihan ini seperti sebuah rangkaian yang harus kita lakukan. Baik nanti kita menjadi pelaku, misalkan kita nyakitin orang, ataupun kita yang disakitin. Ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. Tapi izinkan saya sebelum kita belajar bersama-sama pagi hari ini, saya mau kasih tahu bahwa surat di Korintus ini sebenarnya ada banyak, lebih dari 2. Bukan 1 dan 2 Korintus saja, tetapi ada dari cerita yang saya baca, sejarah yang saya baca, ada 4 surat kurang lebih di sana. Jadi sebenarnya waktu Paulus mendirikan jemaat di Korintus ini mulai bermasalah. Maka keluarlah 1 Korintus yang kita baca kalau kita di Alkitab kita, 1 Korintus sekian. Nah, itu adalah surat yang pertama. Tetapi kemudian setelah Paulus datang kedua kalinya di sana, dia mendapati dan dia melakukan teguran di sana, teguran yang keras. Ya, lalu kemudian dia pulang, lalu muncullah ada yang kedua. Nah, yang kedua ini nggak ada di kita. Ya, nggak ada di kita. Kalau Alkitab, kalau suratnya nggak ada, nggak usah dicari. Karena buat kita menganut yang namanya Alkitab itu cukup. Cukup untuk membawa kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Cukup untuk kita menerima keselamatan. Ya. Lalu kemudian setelah yang keduanya ini, ada surat lagi yang ketiga sebenarnya. Nah, surat yang ketiga ini katanya sejarah dibawa sama Titus. Ya, bukan Anjas Titus ya. Dibawa sama Titus kepada orang-orang di Korintus. Nah, Paulus waktu surat yang ketiga ini dia sangat galau. Bagaimana ini nanti terjadinya? Ternyata Titus pulang, dia membawa kabar baik. Kabar baik itu ternyata permasalahannya ya, sudah diselesaikan. Dan muncullah surat yang keempat yang kita baca ini, 2 Korintus. Nah, jadi sebenarnya ini perjalanan panjang. Makanya kalau kita membaca 1 dan 2 Korintus itu ada seperti sebuah gap
Ya, sebuah cerita yang di tengahnya ada apa ini? Ternyata kalau kita lihat sejarahnya seperti itu. Nah, konflik apa yang ada di sana? Ada dua kemungkinan konflik yang ada di Korintus. Yang pertama, ada orang yang jatuh dalam dosa berat sebagaimana dalam 1 Korintus 5. Ada orang yang pemabuk dan lain sebagainya, dan orang ini ditegur sama Paulus. Ya, karena sudah ditegur sama Paulus, yang lainnya juga ikut menegur. Nah, ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, ada orang yang menentang otoritas Paulus sebagai seorang rasul. Nah, orang ini juga kemudian ditegur sama jemaat di sana. Makanya nanti kita akan melihat muncul ayat yang ke-7. Ya, dari ayat yang ke-6, bagi orang yang demikian, orang-orang yang tadi yang memberontak, ya, sudahlah cukup teguran dari sebagian dari kamu. Karena ternyata orang yang tadi yang bermasalah itu sudah ditegur sama jemaat di sana sebagian besar. Oleh sebagian besar jemaat sudah ditegur. Sehingga Paulus bilang sudah cukup tegurannya. Sebaliknya sekarang di ayat yang ke-7 dikatakan apa? Kamu harus mengampuni dan menghibur dia. Kata menghibur dia sebenarnya dalam bahasa asing itu adalah memulihkan dia. Makanya judulnya pagi hari ini adalah mengampuni dan memulihkan. Nah, bagi Paulus gereja harus dijaga kekudusannya. Tetapi kekudusan dan kasih itu sifat Allah yang bersamaan. Makanya kekudusan dan kasih juga harus bersamaan dijaga. Gereja harus menjaga kekudusan, tetapi kasih juga harus dibuktikan. Kalau nggak ada kasih, teguran atau disiplin itu bisa jadi alat untuk menghancurkan. Karena Paulus menulis di bawahnya, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ingat, teguran, disiplin bisa menjadi alat yang menghancurkan kalau tidak ada kasih di dalamnya. Oleh karena itu semua kasih tahu jemaat GBI Ekumene yang hadir pagi hari ini. Gereja yang sehat harus tahu kapan menegur, kapan mendisiplin, tetapi juga harus tahu kapan berhenti menegur dan mulai untuk memulihkan. Supaya teguran sekali lagi tidak menjadi alat yang menghancurkan jiwa, tetapi alat untuk memenangkan jiwa. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Ingat ya, rasa bersalah seseorang, kalau kita berbuat salah nih, itu bisa jadi pertobatan. Tetapi rasa bersalah yang tidak dipulihkan, dibiarkan tanpa pengharapan, akan bisa menjadi alat setan untuk menghancurkan gereja Tuhan. Makanya Paulus di ayat yang ke-11 dikatakan begini, supaya ya di ayat yang ke-11 ya, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Karena ternyata proses pengampunan dan proses pemulihan ini iblis sering bermain di dalamnya. Nah, kita akan belajar. Kemarin ada pertanyaan yang menarik begini Bapak Ibu. Pak, saya ini sudah mengampuni loh Pak. Tapi kenapa setiap saya lihat orang yang menyakiti saya masih terasa sakit. Ada yang masih begitu? Nah, kita akan belajar sama-sama. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kita? Nah, saya berharap setelah kita belajar, kita mengerti bagaimana kita dan bagaimana Tuhan. Ya, makanya saya dengar baik-baik. Banyak orang yang suka bangga kalau menegur. Kenapa? Karena ternyata menegur, ya, itu memberikan rasa kuasa. Betul atau tidak? Kalau kita menegur itu kita suka sekali karena kita diberikan power. Tetapi banyak orang gak suka memulihkan atau menghibur. Kenapa? Karena menghibur itu butuh kerendahan hati. Dan tidak banyak orang yang rendah hati. Nah, ini bagian yang sering dilewatkan gereja. Bukan di gereja ini, tapi ada orang. Ya, satu kali ada seorang pemuda. Dia hanya kedapatan merokok sekali. Dan dia bilang gini, Kak, saya ini sebenarnya sehari itu bisa 10 bungkus. Tapi itu hari, saya itu cuma satu-satunya, itu satu batang. Nah, lihat itu majelisku. Apa dia bilang? Sampai sekarang Kak, saya tidak bisa lah pimpin pujian di atas. Hanya gara-gara itu. Itu pun satu kali karena saya tidak bisa tahan. Sampai sekarang, bertahun-tahun tidak dikasih. Bayangkan sampai begini, kalau dia pimpin pujian, sang majelis keluar dari ruangan. Wah, saya bilang, makanya kita perlu belajar. Kalau kita temui hal-hal seperti ini, kita jangan melewatkan. Kita harus menyuarakan kekudusan, iya. Tetapi banyak teguran dan disiplin, kita juga harus tahu kapan untuk memulihkan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya kalau kita tidak memulihkan, akibatnya bisa bergeser. Bukan lagi menjaga kekudusan, kita bisa hanya sekedar menjaga citra moral. Menjaga sekedar kita supaya dilihat gereja sebagai sesuatu yang kudus. Ya. Makanya pengampunan dan pemulihan dengan penghiburan penting untuk kita belajar pagi hari ini. Yang siap katakan amin. Nah, kita akan belajar. Ada 4 poin. Saya sudah ceritakan poin yang pertama, latar belakang kenapa surat ini ditulis. Yang kedua, kita akan belajar apa itu mengampuni dan aspek-aspek mengampuni itu seperti apa. Karena ada orang banyak yang salah mengampuni sehingga pengertian pemulihan dan lain sebagainya kacau balau. Dan ini yang sering digunakan iblis untuk kemudian menuduh anak-anak Tuhan.
Kita akan sama-sama belajar. Dari hampir semua literatur yang saya baca, mengampuni itu bukan melupakan. Pertama, mengampuni sebenarnya adalah melepaskan hak untuk membalas. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Mengampuni adalah melepaskan hak untuk membalas. Nah, mengampuni artinya posisi kita adalah orang yang disakiti. Orang bersalah kepada kita. Nah, Bapak Ibu tahu enggak? Di dalam bahasa Alkitab, kalau ada selisih dan kita yang disakiti, itu sebenarnya kalau ada orang yang berdosa, ada selisih paham, Alkitab selalu menggunakan terminologi ekonomi di dalamnya. Bukan karena saya sarjana ekonomi, tetapi Alkitab menggunakan kata ekonomi, yaitu hutang piutang. Setiap kali orang bersalah sama kita, berarti orang itu punya hutang sama kita. Ngerti maksud saya di sini ya? Dari mana saya tahu? Coba perhatikan. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 itu berbicara tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Bayangkan, Tuhan Yesus saja memberikan perumpamaan tentang pengampunan, tapi dia memakai orang yang hutang piutang. Nah, dalam Matius 18 ayat 21 ayat 35, seorang hamba berhutang 10.000 talenta. Jumlah yang mustahil dilunasi seumur hidup. Ketika hamba itu menolak mengampuni utang orang lain kepada dia yang lebih kecil, Yesus berkata gini, kamu yang dihapuskan hutang besar, tapi kok kamu masih hutang kecil, kamu masih tagih. Nah itu, ya, mengampuni itu erat kaitannya dengan hutang piutang. Atau perhatikan, doa Bapa kami dikatakan apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada. Nah, dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan ada opeilemata, artinya hutang atau kewajiban finansial. Nah jadi perhatikan baik-baik, saat orang bersalah kepada kita, sebenarnya orang itu sedang berhutang, ada hutang piutang di sana. Makanya perhatikan, kalau orang salah pasti kita minta permohonan maaf, betul atau tidak? Secara moral, kita kalau nyakitin orang, kita sepertinya saya harus kayaknya minta maaf deh. Dan orang yang disakiti, kamu berhutang minta maaf loh sama saya. Mengerti maksud saya di sini? Jadi pada saat orang bersalah, ini berbicara tentang utang. Nah, mengampuni itu bukan menyangkal utangnya, tetapi tidak minta balik utangnya atau membalas utangnya. Contoh, kalau kita dipukul sekali, kita nggak minta lagi, sini saya pukul kok supaya selesai utangnya. Tidak. Orang yang mengampuni, dia melepaskan hak untuk kemudian membalas. Makanya mengampuni bukan menyangkal hutang, tetapi melepaskan hak untuk menagihnya dan menyerahkan urusan pembalasan dan keadilan akhir kepada Tuhan. Kenapa? Karena begini, penilaian manusia itu hanya di depan, tidak bisa sampai ke belakang, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur, tidak bisa sampai masa depan dan tidak bisa sampai di masa lalu. Hanya apa yang terjadi. Tetapi cara menilai Tuhan itu seluruhnya sangat adil, tidak ada sama sekali depan mata Tuhan yang tertutup. Yang mengerti katakan amin. Makanya Alkitab berkata, Ibrani 10 ayat 30 dikatakan apa? Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku dan akulah yang akan menuntut pembalasan. Makanya perhatikan baik-baik, mengampuni sekali lagi adalah melepaskan hak untuk membalas dendam atau membalas. Nah, perhatikan, dalam iman kekristenan kita, pengampunan itu sepenuhnya berada di pihak, ya, pengampunan berada di pihak yang disakiti. Jadi kalau Bapak Ibu disakiti, berarti itu hak Bapak atau Ibu untuk kemudian mau melepaskan hak untuk membalas atau tidak, mau mengampuni atau tidak. Pengampunan itu bukan negosiasi, bertobat ke dulu baru saya ampuni. Tidak begitu. Pengampunan dalam iman Kristen saat engkau disakiti, saat itu juga engkau harus mengampuni. Makanya pengampunan itu gak perlu nunggu orang minta maaf. Dalam iman Kristen ya, pengampunan gak perlu orang minta maaf. Atau menyesal dengan cara yang kita inginkan, dibelikan martabak. Gak perlu. Atau berubah sesuai dengan cara yang kita kan gak perlu. Dari mana saya tahu? Perhatikan. Waktu Yesus disalib, waktu baju-bajunya dibuang dan diundi, Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 34 dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Saya mau tanya, saudara-saudaranya sudah minta maaf belum? Belum. Sudah dihukum sama Tuhan belum? Belum juga. Tapi Yesus sudah duluan mengampuni mereka. Nah, kita juga dalam iman Kristen, pengampunan itu harus seperti itu. Pengampunan sifatnya harus segera. Ya, nggak boleh nunggu-nunggu. Ini artinya pada saat bahkan, ini artinya begini, engkau harus mengampuni meskipun itu terasa sakit. Karena pengampunan itu keputusan.
bukan perasaan. Yang mengerti katakan amin. Mau sakit tidak perasaanmu, mau sakit sekali, sakit banget, sakit banget. Mengampuni itu harus. Karena mengampuni adalah keputusan. Daud itu orang yang mengampuni. Kenapa? Ingat, dia dikejar-kejar sama Saul ya, mau dibunuh. Dan Daud punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Apakah Daud menggunakan semuanya itu? Tidak. Dia bilang, Daud, jauhkan dari aku menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Daud takut. Daud gak mau mengambil pembalasan dan keadilan Tuhan. Makanya dia bilang, saya gak mau menyentuh. Nah ini yang disebut dengan mengampuni. Meskipun Daud tahu, ini kesempatan emas. Dan dia tahu, saya sakit sekali nih, saya difitnah. Saya gak ngapa-ngapain tapi saya difitnah. Nah pengampunan itu melepaskan hak untuk membalas dendam. Ya. Nah mungkin kita bisa berkata, Pak saya ini sudah mengampuni, tapi jujur masih berasa sakit. Ya memang lukanya masih berasa, nanti kita akan bahas sampai di sana. Tapi ingat baik-baik, mengampuni harus segera. Mengampuni tidak menunggu orang untuk bertobat. Nah apa gunanya kemudian, mengapa kita harus mengampuni? Nah ini penting, yang pertama, mengapa kita harus mengampuni? Ini khusus untuk Anda yang disakiti. Siapa yang pernah disakiti di sini? Ya, disakiti sama suami, disakiti sama istri, sama anak dia disakiti bapak. Bagi Anda yang pernah disakiti, engkau harus tahu mengapa engkau harus mengampuni. Kita mengampuni yang pertama karena kita sadar bahwa kita ini hidup dari pengampunan. Halo? Dalam Matius 18 yang mengenai tentang talenta tadi, orang yang berhutang, ingat. Kan pertama kali ditanya sama Petrus. Yesus, berapa kali kita harus mengampuni orang? Yesus bilang 7 kali. Lalu dikasih perumpamaan itulah tentang 10.000 talenta melawan 100 dinar. Nah orang yang diampuni 10.000 talenta, itu kan 10.000 talenta seumur hidup tidak bisa bayar. Artinya 10.000 talenta dia hidupnya dalam pengampunan. Nah engkau dan saya itu hidupnya dalam pengampunan. Karena engkau percaya Yesus, engkau percaya pada kebangkitan kematiannya. Makanya kita itu hidup dalam pengampunan. Sadar Bapak Ibu, engkau hidup dalam pengampunan. Nah ini dulu yang pertama. Semakin engkau sadar bahwa engkau hidup dalam pengampunan, semakin engkau akan mudah untuk mengampuni orang. Yang mengerti katakan amin. Masalah rasa sakitnya nanti kita akan bahas belakang. Matius 18 ayat 33 berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Ayat ini berkata, kalau hidupmu dari belas kasihan, maka engkau juga harus belas kasihan. Kalau hidupmu dari pengampunan, maka engkau juga harus mengampuni. Makanya dengar baik, mengampuni adalah buah dari hidup kita di dalam Tuhan yang sudah mengampuni kita. Makanya kalau engkau gak mengampuni, cek, siapa tahu kita berada hidup di luar Tuhan. Halo? Betul. Sadari dulu ini pertama. Yang kedua, Bapak Ibu ini yang penting juga. Mengapa kita harus mengampuni? Tidak mengampuni itu sama dengan meracuni diri sendiri. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nanti saya akan jelas dan kita akan ketemu dengan yang namanya akar pahit. Akar pahit itu ada di Alkitab. Tetapi pada intinya tidak mengampuni akan membuat orang terikat dengan luka pada masa lalunya. Dan ini harus diputuskan. Nah orang yang terikat pada masa lalunya ini yang disebut dengan adanya akar pahit. Nah tetapi ingat, nanti sih kita akan bahas. Mengampuni itu bukan berarti lukanya hilang. Lukanya akan tetap ada. Dari mana saya tahu? Perhatikan. Waktu Yesus disalib, dia mengampuni orang, betul ya? Apakah waktu Yesus disalib dia mengampuni orang bekas lukanya hilang? Enggak. Dia nunjukin malah sama Thomas, ini loh bekas lukaku. Luka pada saat kita mengampuni mungkin tidak hilang. Tetapi akar pahitnya harus hilang. Yang mengerti katakan amin. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi saya kasih tahu dulu, ini loh. Kalau kita tidak mengampuni, berarti kita belum sadar kita hidup dalam pengampunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nggak mengampuni berarti kita sedang meracuni diri sendiri. Lalu mengapa kita harus diampuni? Ini kalau kita yang bikin salah. Kalau yang tadi kan kalau kita jadi korban. Kalau ini kalau kita yang bikin salah, mengapa kita harus diampuni? Nggak cukup kalau langsung dipulihkan. Kenapa harus kita diampuni? Pak Ibu dengar baik-baik. Tanpa orang menerima pengampunan, rasa bersalah itu bisa menghancurkan. Iya, Paulus tadi ngomong di ayat yang ke-7, iya kan?
2 Korintus 2 ayat 7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Orang harus tahu kalau kita salah sama orang, biasanya kita dihantui rasa bersalah. Dan kalau rasa bersalah itu kita nggak tahu bahwa dia sudah mengampuni kita, itu bisa membunuh kita. Itu bisa membuat kita binasa, berakhir pada gantung diri. Kenapa? Rasa bersalah ditanggung terlalu berat. Makanya kita harus menerima pengampunan dari orang yang kita sakitin. Ya. Belum lagi kalau misalkan dia menerima penghakiman dari orang-orang sekitarnya. Ini akan membawa kesedihan. Dan kesedihan akan membawa orang kepada kebinasaan. Yang kedua, pengampunan itu akan membawa, pengampunan yang terima kalau kita nyakitin orang, itu akan membawa kita ke dalam jalan pemulihan. Nah, pengampunan itu pondasinya dari pemulihan. Yang mengerti katakan amin. Jadi orang harus diampuni baru kemudian dipulihkan. Orang harus mengampuni baru bisa dipulihkan. Ya, makanya dengar baik gini. Kalau orang yang disakiti, maka dia harus segera mengampuni. Yang setuju katakan amin. Kalau orang yang menyakiti, maka dia harus bertobat segera. Yang mengerti katakan amin. Ingat ya, kalau Anda yang disakiti, ya, Anda harus segera mengampuni. Kalau Anda yang menyakiti, cepat-cepat bertobat. Ya. Dua sisi ini harus kita mengerti. Bertobat dan mengampuni, kedua-duanya harus segera dan tidak bergantung satu sama lain. Artinya apa? Jangan tunggu orang bertobat baru mengampuni. Sebaliknya, jangan tunggu orang mengampuni baru mau bertobat. Bertobatlah duluan, mengampunilah duluan, yang mana-mana duluan. Intinya kedua hal ini harus sama-sama segera. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya akan sindir sedikit. Apa itu pertobatan? Pertobatan dari Yesaya 55 ayat 7a berkata begini ya. Saya coba, pertobatan itu sebenarnya adalah keputusan secara sadar untuk berbalik dari dosa. Ingat, unsur pertamanya berbalik dulu dari dosa, kemudian setelah dia berbalik dia harus jalan menuju Allah. Kembali kepada Allah yang dibuktikan melalui apa? Perubahan. Ini maksudnya harus ada buahnya. Makanya dikatakan harus punya buah-buah pertobatan. Arah hidupnya harus ke arah Tuhan, harus nyata dan berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya apa? Bertobat itu Bapak Ibu tiap hari, bukan cuma hari ini bertobat, besok juga harus bertobat. Ya. Nah, ini penting buat kita mengerti. Yesaya 55 ayat 7 berkata begini, baiklah orang fasik, perhatikan, meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Ini maksudnya bertobat. Ya, ini secara aplikasi praktisnya. Roma 12 berkata, berubahlah oleh pendapat dirimu, benar. Tetapi secara praktisnya adalah engkau berbalik dan menuju kepada Allah. Makanya kemudian ada orang begini. Ada orang, dia tidak bertobat, dia cuma menyesal. Orang cuma menyesal karena dia hanya berbalik tapi nggak menuju kepada Tuhan. Ini beda. Makanya ada orang bilang, dia cuma menyesal tapi nggak pernah bertobat. Ya. Karena di dalam pertobatan harus melakukan dua itu. Berbalik dan kemudian berjalan menuju Allah. Berbalik dari dosa artinya sadar dosanya, berhenti melakukan dosa. Yang kedua, dia harus kemudian menjalin relasi dengan Tuhan. Kita sudah berbicara tentang relasi beberapa minggu belakang. Harus menjalin relasi dengan Tuhan. Ini kalau kita cuma lakukan, cuma berbalik, itu kita jadi orang yang moralis. Tapi gak punya hubungan sama Tuhan. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja, baik hidupnya, tapi gak punya relasi sama Tuhan. Pertobatan bukan hanya itu. Pertobatan itu berbalik dan kembali kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, di sini kita harus tahu. Pertobatan artinya ada dua prosesnya. Yaitu pertobatan itu sebagai keputusan. Ingat tadi saya katakan bertobat harus segera. Pertobatan keputusan. Yang kedua, pertobatan adalah proses. Sama-sama katakan proses. Nah, ini yang kedua. Yang sering orang salah paham. Dan sering orang kemudian lagi berjalan ke sana disalahpahami. Nah, pertobatan itu harus dilakukan berkelanjutan dan terus menerus dan merupakan sebuah proses. Kalau kita hanya melakukan nomor satu, maka itu hanya penyesalan emosional yang seperti saya katakan tadi. Nah, ini yang membedakan antara penyesalan dan pertobatan. Pertobatan dalam iman Kristen selalu ujungnya harus kembali kepada Tuhan. Penyesalan
Hanya sekedar keputusan, tapi nggak pernah ada buahnya, tapi nggak pernah dijalani sebagai proses. Tetapi bertobat, dia betul-betul berbalik dan dia ikuti proses Tuhan. Dan buah dari proses pertobatan adalah pemulihan. Ya, saat kita berbalik, ini baru penyesalan. Begitu kita jalan ke Tuhan, kita ikuti prosesnya. Yang akan keluar, inilah yang disebut dengan prosesnya. Proses pertobatan, dan inilah yang akan memunculkan yang namanya pemulihan. Makanya buah dari pertobatan yang dijalani kita sebutnya dengan pemulihan. Makanya pemulihan dan mengampuni itu suatu rangkaian yang harus kita tahu. Apa pengertiannya dan bagaimana? Nah, oke, kita lanjut lagi karena ini banyak bahannya ya. Nah, kita akan belajar lagi. Kita sudah belajar tadi apa itu pengampunan, apa itu pertobatan, lalu kemudian kita akan masuk di dalam apa itu pemulihan. Ya, pemulihan itu adalah proses. Dari mana saya tahu? Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan apa? Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun perhatikan, manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini artinya kata dibaharui dari sehari ke hari bukan sekali jadi, tetapi diproses terus menerus, perjalanannya panjang. Jadi ingat Bapak Ibu tadi, saya sudah katakan tadi, waktu kita berbuat salah, entah itu berselisih dengan orang tua, dengan adik, dengan orang sekitar kita itu bukan hanya berdosa, betul ya? Kita bukan hanya sekedar mengadakan hutang dan piutang, tetapi kan tadi saya katakan ya, waktu kita berselisih, kita seolah-olah kita buka surat hutang dan piutang. Nah, orang yang mengampuni itu menyelesaikan hutang piutangnya. Tetapi ingat, waktu kita berselisih bukan cuma hutang piutang yang rusak atau kita membuka kasbon. Yang kita buka juga adalah relasinya kita dengan orang itu menjadi rusak. Nah, orang tidak sadar ternyata waktu berdosa itu meliputi dua aspek itu. Pertama kita buka hutang piutang, yang kedua kita itu sebenarnya relasinya dengan orang itu menjadi rusak. Nah, pemulihan itu ini dia mengembalikan fungsi, mengembalikan kepercayaan, mengembalikan tanggung jawab, bahkan mengembalikan peran seperti menjadi semula. Ya. Nah, kita akan belajar. Itu sebabnya saya mau kasih tahu, pengampunan harus instan, tetapi pemulihan itu proses. Yang mengerti katakan amin. Proses apa? Karena tadi pengampunan itu menghapuskan utangnya, tetapi pemulihan mengembalikan fungsi-fungsinya, mengembalikan kepercayaan yang sudah dihancurkan. Makanya kepercayaan kan dibangun, betul atau tidak? Tidak mungkin kalau misalkan kita punya nih bendahara, lalu kemudian kita percayakan 10 juta digelapkan, mau jadiin bendahara lagi atau tidak? Enggak mungkin, kenapa? Kepercayaannya sudah hancur. Tapi apakah kita memaafkan? Memaafkan, tapi saya tidak akan mengembalikan dia ke posisi semula. Dia butuh waktu untuk bangun kembali kepercayaan, betul atau tidak? Nah, ini jangan sampai kita tukar. Wah, kamu belum kembalikan saya jadi bendahara nih, berarti kamu belum mengampuni. No, saya secara keputusan tidak akan membalas dendam, tapi ingat, kepercayaan sudah kuhancurkan. Nah, pemulihan itu membereskan relasi yang ini nih. Makanya saya mau tanya, kalau kita tanya, siapa yang dipulihkan? Dua pihak harus dipulihkan, karena ini bicara tentang relasi. Kalau pengampunan dan pertobatan itu sendiri-sendiri, keputusan kita mutlak. Tetapi begitu bicara tentang pemulihan, ini harus ada dua pihak. Dan dua-duanya harus dipulihkan. Ingat Bapak Ibu, dalam konflik perselisihan, baik yang disakiti ataupun menyakiti, dua-duanya punya luka. Betul atau tidak? Engkau yang menyakiti juga punya luka. Engkau yang disakiti apalagi punya luka, tapi cara lukanya berbeda. Makanya kedua-duanya harus dipulihkan. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini banyak orang tidak mengerti. Ya. Nah, kita belajar lagi lanjut. Buat orang yang menyakiti. Nah, siapa yang menyakiti di sini ya? Yang berdosa. Yang berdosa ya. Jadi pemulihan ini artinya ini ya. Buat orang yang berdosa, perhatikan. Buat orang yang berdosa, dia harus bertobat dan pemulihannya itu mencakup apa? Yang pertama, penyembuhan dari rasa bersalah. Jadi kalau kita menyakiti orang lain, berarti kan kita harus bertobat. Setelah kita bertobat, maka kita harus menerima pengampunan. Karena kalau tidak ada proses itu, maka yang pertama, kita tidak akan pulih dari yang namanya rasa bersalah yang berlebihan. Ingat, tadi saya sudah simpulkan, rasa bersalah yang berlebihan bisa membuat orang menjadi sedih. Dan kesedihannya bisa membawa dia menjadi orang yang binasa. Hati-hati.
Makanya kadang-kadang kalau orang salah, dia itu nggak mau ketemu sama kita. Sebenarnya dia sedang merasa bersalah. Nah, orang yang seperti itu butuh juga diampuni. Makanya orang yang itu harus tahu bahwa dia diampuni supaya dia bisa ketemu kembali sama kita. Yang kedua, pemulihan identitas. Kalau orang sudah salah, misalkan kita nyolong nih, ya kan? Bisa jadi kemudian kita namanya, mohon maaf nih, Esra Colong. Karena jadi identitas. Jadi identitas dosa yang kita lakukan kemudian menjadi identitas. Nah, orang itu kalau ditanya, tukang nyolong. Lama-kelamaan identitasnya jadi tukang nyolong. Nah, yang seperti ini juga harus dipulihkan. Ya, buat orang yang melakukan salah. Makanya Paulus bilang, stop penghukumanmu, stop teguranmu, ayo memulihkan. Yang ketiga, orang yang salah itu harus belajar bahwa dia punya konsekuensi. Ya, belajar tanggung jawab tanpa tenggelam dalam malu. Ya. Kalau orang yang tadi sudah nyolong, berarti barangnya harus dikembalikan sebagai bentuk konsekuensi. Seperti siapa? Sakeus ngomong, kalau ada orang yang kuperas, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Ini dia tanggung jawab. Ya. Dia sedang pemulihan. Kenapa? Karena dia kan sudah meras orang. Kalau dia kembalikan, maka relasinya dengan orang itu juga akan dipulihkan. Ya, ini juga penting. Yang keempat, proses membangun ulang kepercayaan. Ini yang saya kasih contoh tadi. Ingat, mengampuni itu insan, tetapi membangun kepercayaan itu proses. Makanya kalau misalkan kita misalkan aja ya, saya ini tukang nyolong. Ya, kalau kita tukang nyolong, orang ketemu sama kita terus dia giniin barangnya. Ada tukang nyolong. Jangan marah. Kenapa? Karena kita masih dalam tahap pemulihan. Orang belum percaya sama kita, wajar. Jangan jadi main drama, saya belum diampuni, jangan. Ya. Kalau orang tukang nyolong, ya jangan tersinggung. Begitu kita datang, orang amankan barangnya. Karena kepercayaan terhadap kita sudah hancur. Dan perlu dibangun ulang, itu namanya membangun kepercayaan. Dan ini juga proses pemulihan. Makanya saya percaya, mengampuni itu segera. Membangun kepercayaan itu proses. Yang mengerti katakan amin. Itu bagi orang yang menyakiti. Siapa yang pernah menyakiti di sini? Saya pernah menyakiti orang kok. Istri saya paling mungkin yang paling sering saya sakiti. Paling dekat toh. Betul atau tidak? Kita jangan sosok nggak kayak gini, padahal dicubit sama istrinya, sama suaminya. Tahu. Ya, dia tahu diri ya, bilang sampai gini ya, tahu diri gitu ya. Yang kedua, buat orang yang disakiti, buat jadi korban. Ini kan tadi kalau kita posisinya menyakiti orang, itu perlu dipulihkan. Tetapi orang yang menyakiti, orang yang disakiti itu juga, atau korbannya, dia juga harus dipulihkan. Apa itu? Ya, orang yang disakiti atau pas dia jadi korban, maka dia harus yang pertama. Kalau tadi kan yang orang yang menyakiti harus bertobat. Kalau yang kedua, dia harus mengampuni dan dipulihkan. Dipulihkannya itu menyakup apa? Yang pertama, lukanya harus dibereskan. Nah, mengapa? Karena begini, peristiwa kita disakiti itu seringkali menyakitkan dan dia meninggalkan bekas dalam ingatan. Bukan hanya di ingatan, bahkan bisa sampai pada lapisan jiwa. Kalau orang disakiti, dipukul bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dia bisa lihat orang itu, dia bisa ketakutan. Itu sudah masuk ke area jiwa. Dan saya mau kasih tahu, ini fakta sebenarnya. Mengampuni tidak otomatis menghapus ingatan. Bahkan tidak otomatis menghapus rasa sakitnya. Nanti kita akan bereskan. Tetapi pemulihan akan merubah cara kita melihat luka. Tapi yang pertama gini, lukanya harus dibereskan. Tetapi caranya nanti saya akan kasih tahu di bawah. Yang kedua, kemarahan yang ditekan. Kadang-kadang orang berkata gini, saya sudah mengampuni. Tapi dia masih simpan rasa amarahnya. Dan rasa amarahnya kalau nggak dibereskan, dia bisa jadi orang sensitif. Tahu orang sensitif? Senggol bacok. Ada orang yang seperti itu. Bahkan dalam hatinya dia akan bilang gini, saya tunggu kau jatuh. Begitu saya jatuh, saya gelar pesta 7 hari 7 malam. Ada. Ternyata karena dia memendam kemarahan. Ya. Kalau dipendam terus, nanti bisa jadi gini. Yang tadinya nggak mau balas dendam, sudah mengampuni, bisa jadi diambil lagi tuh balas dendam. Gagal lagi mengampuni. Ingat tadi definisi mengampuni adalah melepaskan hak. Begitu dia simpan terus kemarahan, ada kesempatan diambil lagi tuh, jatuh. Ya. Makanya pengampunan ya untuk orang yang disakiti itu mencegah
untuk kita gagal dalam mengampuni. Yang ketiga, ketakutan akan mengulangi. Ya. Orang yang disakiti, dia pasti ada trauma biasanya. Setelah disakiti, makanya muncul kalau ada rasa takut, wajar. Kan kalau kita gitu kan, jangan-jangan sampai saya nanti terjadi lagi, hilang lagi iPhone-ku dicolong sama ini orang. Ada rasa wajar, itu wajar. Tetapi kalau ini dibiarkan, rasa itu nanti akan menjadi dia menjadi orang yang menutup diri dari komunitas. Dia akan menjadi orang yang tidak terbuka, dia akan menjadi orang yang tertutup, dan dia akan sulit untuk dipulihkan. Nah, pemulihan menolong kita untuk kita bisa membuka diri kembali, berani mempercayakan kepercayaan itu lagi. Kalau ingat tadi ya, orang yang menyakiti yang di atas, dia harus membangun. Kalau orang yang disakiti, dia harus kembali untuk mempercayakan. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat, nah, hati-hati dengan perasaan bisa mengontrol segalanya. Ini juga muncul. Kenapa? Jalan ceritanya begini. Nah, orang yang terluka, dia akan selalu ingin mengontrol segalanya supaya dia nggak disakiti lagi. Ya. Padahal kalau kita mau jujur, kita nggak bisa kontrol segala hal. Betul atau tidak? Kita nggak bisa kontrol orang dia nyakitin kita lagi atau tidak. Tetapi orang yang seperti ini hampir sama dengan yang tiga tadi. Dia akan coba mengontrol segalanya. Dia akan contoh misalkan dia sakit hati nih sama orang. Misalkan pemain bass sama pemain drum sakit hati. Dia akan coba atur itu jadwal biar tidak ketemu dengan dia. Nah ini juga bahaya. Perasaan dia kontrol, tiba-tiba bukan dia atur lagi jadwal. Ternyata orang lain. Atau ternyata pemain bass yang dia benci, ternyata me-backup. Pas dia main lagi, nggak bisa dikontrol. Ketemu. Nah perasaan ini juga harus hati-hati. Makanya dia harus mengampuni dan dipulihkan. Karena nanti terjadinya seperti ini. Nah pertanyaannya begini. Karena kita masuk pertanyaan yang tadi saya sering bahas. Bagaimana kalau kita masih merasakan sakit? Padahal, Pak, saya ini sudah mengampuni dia loh Pak. Saya sudah mengambil keputusan saya mengampuni dia. Tapi kenapa sakitnya itu masih terasa di sini? Setiap kali saya melihat orang itu, setiap kali saya lihat tempat itu, atau melakukan ini, aduh Pak, sakitnya tuh di sini. Ya, mirip lagu. Ada yang seperti itu, ada yang pernah alamin, jujur. Ya. Terus biasanya kita konsultasi tuh ke orang. Bagaimana sebenarnya itu mengampuni? Saya jujur Kak, aduh sakit sekali saya rasa kalau saya lihat dia. Tapi aduh, kalau yang lebih parah lagi datang ke pendeta. Terus pendetanya ngomong gini, artinya kamu belum mengampuni anakku. Stres dia. Aduh mati meja saya belum mengampuni ini. Dia bisa-bisa lama-lama jatuh dalam kesedihan. Nah kita mau belajar. Ya. Buat saya, ini perhatikan. Dari apa yang saya pelajari. Buat saya, kalau seseorang sudah bertahun-tahun dia nggak membalas orang lain yang menyakiti dia. Dan dia betul-betul ambil keputusan ya. Sudah mengampuni. Tapi masih terasa sakit. Orang ini bukan orang yang gagal mengampuni. Tetapi dia sudah mengampuni tapi masih dalam fase pemulihan. Karena fase pemulihan itu tidak ada jangka waktunya. Nggak ada, targetmu 3 bulan pemulihan. Kalau Leo dari itu kau belum gagal. Nggak ada seperti itu. Pemulihan itu bisa lama. Kalau kamu disakiti 10 tahun disakiti, dipukulin, bisa butuh waktu 30 tahun. Untuk kemudian dipulihkan. Bisa loh. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Saya coba jelaskan rinci ya. Orang yang masih merasakan luka itu bisa dan sering kali memang sedang dalam masa pemulihan. Manusia itu Bapak Ibu Saudara sekalian itu makhluk yang kompleks. Meskipun sekarang sudah ada AI tapi tidak ada yang menyaingi kompleksitas jiwa emosional yang ada di dalam manusia. Manusia itu pokoknya unik dan kompleks. Makanya kita nggak bisa sederhanakan masalah luka. Makanya perhatikan, saya mau pagi hari ini kita belajar gini. Bedakan antara merasakan luka dan hidup dari luka. Nah, kalau kasus yang tadi saya sudah mengampuni tapi masih terasa sakit, itu engkau merasakan luka. Tetapi yang dimaksud dengan Alkitab akar pahit itu hidup dari luka. Apa pengertiannya? Begini, merasakan luka artinya lukanya masih bisa diingat, masih bisa dirasakan. Ya jangan sampai kita nanti kalau kita begitu nanti ikut nyanyinya Geisha. Lumpuhkanlah ingatanku. Ya jadi orang gila nanti. Ya. Nggak bisa, ingatan kita nggak bisa hilang. Bahkan ada suatu tahap kalau engkau sering disakiti,
itu bahkan otot-otot kita secara fisik itu bisa reaksinya spontan. Kita nggak bisa hindari itu. Dan orang harus dipulihkan. Kalau orang seperti itu bukan berarti dia belum mengampuni. Dia masih merasakan luka. Tetapi ingat, orang yang merasakan luka tetapi sudah memberikan pengampunan, lukanya itu tidak lagi mengatur cara dia mengambil keputusan. Itu artinya merasakan luka. Artinya begini, ya, ada orang yang nyakitin kamu, berdiri di situ. Kamu menyiapkan makanan nih. Kalau kamu masih merasakan luka, kamu akan tetap kasih dia makanan. Karena tugasmu kasih makanan. Kalau kamu masih hidupmu dari luka, maka kau akan lompati dia. Kenapa? Keputusanmu diambil karena kamu pernah dilukai. Tetapi orang yang merasakan luka, walaupun sakit, saya akan tetap kasih dia. Dia harus sama diperlakukan dengan yang lain. Itu namanya merasakan luka. Nah, orang yang hidup dari luka itu artinya orang luka menjadi pembenaran sikap. Luka menjadi cara dia mengambil keputusan. Makanya lukanya menjadi identitas lama-lama. Kemana-mana membawa rasa bersalah. Orang yang seperti ini hidup dari luka, ya, dia akan curigaan orangnya. Karena dulu pernah dihianati. Dia akan menilai hidup dengan ukurannya dia. Ini maksudnya orang luka. Ya. Jadi kalau orang luka itu begini, ada musuhku lewat jalan lorong ini. Kalau orang luka, dia akan ambil jalan lain. Hidup dari luka, karena keputusannya dipengaruhi oleh hidup dari luka. Tapi orang yang mau mengampuni, walaupun dia merasakan sakit, walaupun dia berhadapan ketemu, dia akan tetap jalan. Sakit nggak? Sakit. Tapi keputusannya tidak dikendalikan oleh lukanya. Nah, ini yang mengerti, ini yang kita harus mengerti. Makanya Bapak Ibu, kalau sampai saat ini engkau pernah disakiti dan engkau masih merasakan luka, tapi engkau memperlakukan orang itu sama dengan orang yang lainnya, engkau berarti masih dalam fase pemulihan. Engkau bukan gagal mengampuni. Enggak usah frustasi. Berarti engkau hidup dalam pengampunan. Yang mengerti katakan amin. Nah, orang yang luka masa lalu menjadi pusat, inilah yang disebut dengan akar pahit. Ya, orang yang luka pada masa lalu menjadi pusat, inilah yang disebut dengan akar pahit. Ya, orang yang kehidupannya diatur, keputusan-keputusan hidupnya diatur oleh lukanya, misalkan diputusin cowok nih, dia tinggal di Bali. Tiba-tiba kau ditempatkan di Bali. Pokoknya saya tidak mau di Bali karena ada dia di sana, nanti saya ketemu. Saya terasa sakit. Berarti engkau waktu saat itu, berarti keputusanmu dipengaruhi oleh luka dalam hidupmu. Itu artinya engkau hidup dari luka. Dan itu artinya akar pahit. Sampai di sini mengerti bedanya ya. Nah, itu namanya akar pahit. Saya kasih ini, cara supaya kita tidak bertumbuh akar pahitnya dan bisa hilang. Ada ayat yang menarik sekali saya dapatkan. Ibrani 12 ayat 15 berkata begini ya. Jagalah supaya, kita baca sama-sama deh, 3, 2, 1. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar pahit itu ternyata bisa menular ke semua orang. Nah, makanya Paulus tulis ini nih. Penulis surat Ibrani, bukan Paulus, sorry. Penulis surat Ibrani menuliskan ini. Apa kuncinya? Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saya kasih tahu ini rahasianya. Apa maksudnya menjauhkan diri dari kasih karunia? Yang pertama, kita menjauhkan diri dari kasih karunia artinya kita nggak sadar bahwa kita hidup karena diampuni. Itu maksudnya menjauhkan diri dari kasih karunia. Makanya saya tadi katakan yang pertama, kita harus sadar bahwa kita hidup itu karena pengampunan. Yang mengerti katakan amin. Nah, orang yang nggak mengerti ini, dia akar pahitnya akan muncul. Makanya susah mengampuni. Sampai di sini dapat ya. Makanya harus hati-hati. Yang kedua, kata menjauhkan, perhatikan ya, supaya ada jangan menjauhkan. Kata menjauhkan itu artinya menunjukkan adanya hubungan yang renggang, yang jauh. Jadi artinya gini, lebih baik kita berelasi dengan Allah ketimbang kita menjalin hubungan dengan luka. Mengerti maksudnya? Ingat tadi waktu kita terluka kita harus berbalik. Nah, ini jangan cuma sampai di sini. Engkau harus berelasi dengan Allah, dengan pusatnya. Karena begini, manusia itu selalu mencari pusat. Artinya gini, kalau pusatmu bukan Allah, dia akan cari dan dia bisa mendapatkan luka sebagai relasinya. Iya,
Begitu luka menjadi relasinya, wow, di situ mulai akar pahit itu mulai muncul. Nggak mau mengampuni itu. Makanya akar pahit itu tumbuh bukan karena lukanya terlalu besar, bertahun-tahun bukan. Tetapi karena kasih karunia, kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Dan kita tidak punya relasi lagi dengan Tuhan. Itu kuncinya. Semakin kita tahu bahwa kita hidup dalam kasih karunia dan kita harus berelasi dengan Tuhan, maka engkau akan otomatis lepas dengan yang namanya relasi dengan luka masa lalu. Ini kuncinya. Makanya Paulus surat Ibrani menuliskan seperti itu. Dan saya ngasih tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, rahasia ini bukan rahasia ya. Ayat disingkapkan ini untuk kita di tempat ini. Artinya apa? Kalau sampai hari ini engkau masih menyimpan luka dan tidak menjalin hubungan dengan Tuhan, bisa jadi itulah alasan kenapa engkau sulit untuk mengampuni. Karena ikatan relasi, ikatan masa lalu masih terus menarik kita ke belakang. Sementara Tuhan bilang, jangan berrelasi dengan masa lalu, kamu harus berrelasi dengan saya. Jalin hubungan dengan saya supaya itu lepas. Karena manusia akan selalu mencari pusat relasi. Siapapun itu dan apapun itu manusia akan cari itu. Makanya sekali lagi akar pahit mudah tumbuh bukan karena lukanya terlalu besar atau terlalu lama. Tapi karena dia lupa dia harus berrelasi dengan siapa. Yang mengerti katakan amin. Nah ini masalah mengenai bagaimana kalau bagaimana kalau kita pusat lukanya masih menjadikan luka sebagai pusat. Tetapi bagaimana pertanyaannya saya gini, bagaimana cara mengatasi supaya kan begini Pak, tadi Bapak bilang kita ketemu sama orang rasa sakitnya masih ada. Tapi kita tetap berpapasan kok, akhirnya saya mengampuni dia, ya sudah mengampuni gak balas dendam. Tapi bagaimana caranya supaya rasa sakitnya bisa hilang? Betul atau tidak? Kan tadi kita sudah bahas mengenai orang yang hidupnya dari luka. Tapi bagaimana seandainya saya pengen menghilangkan rasa sakit itu. Supaya saya ketemu dia saya gak sakit lagi. Nah saya mau kasih tahu, jawabannya cukup mengecewakan. Ya, dari apa yang saya pelajari, tidak ada cara supaya luka lama tidak pernah dirasakan kembali. Tidak mungkin, kecuali Anda hilang ingatan. Ya, seperti lagunya tadi Geisha. Itu pun artinya Anda sedang jadi gila. Kan tidak mungkin. Ya, nggak mungkin kita tidak ada cara supaya luka lama tidak pernah dirasakan kembali. Kalaupun ada yang bilang, tapi saya sudah tidak terasa lagi. Kamu bukan tidak terasa, tapi terbiasa terasa. Ngerti maksudnya ya? Sudah terbiasa, sudah kebal. Gitu loh. Ini ada yang kayak begitu. Enggak apa-apa, itu proses pemulihan juga. Bapak Ibu harus ingat ya, ini penting buat kita mengerti. Tujuan pemulihan bukan kita ya supaya mati rasa, karena engkau masih manusia, punya jiwa, punya perasaan. Tetapi supaya luka yang tadi terasa tapi tidak berkuasa menentukan apapun keputusan dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Makanya saya mau kasih tahu, merasakan sakit atau tidak itu bukan tolak ukur engkau sudah mengampuni. Halo? Ya, saya ulangi lagi. Kamu merasakan sakit atau tidak sakit itu bukan tolak ukur engkau mengampuni. Artinya begini, lukanya boleh ada, engkau boleh rasakan sakitnya. Tapi rasa sakit itu tidak boleh mengatur hidupmu lagi. Biasanya muncul karena apa sih rasa sakit? Kita lihat orangnya toh. Kita lihat tempatnya dulu pernah bersamaan tapi sekarang tidak lagi. Sakitnya di sini. Ya. Tapi Bapak bisa kasih tahu, ini bukan dosa loh. Ini namanya jejak ingatan yang gak mungkin kita hapus. Ini pengalaman, jejak ingatan gak bisa hilang begitu saja. Tapi saya mau kasih tahu, ada cara supaya lukanya tidak berkuasa. Ini kan tadi, nggak boleh dia berkuasa. Tapi bagaimana supaya rasa itu tidak berkuasa? Mau tahu caranya? Saya mau kasih tahu. Jangan pernah melawan rasa sakit dari engkau dilukai. Tetapi rubah makna dari apa yang kau lihat. Contoh, saya kasih contoh pertama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, waktu dia melihat tangan yang terpaku, dia nggak rasa sakit, dia rubah maknanya menjadi kemuliaan. Orang lihat dulu salib adalah tempat orang dikutuk. Tapi begitu Yesus bangkit, kemudian menang atas maut, salib itu sekarang menjadi kebanggaan, dipasang di semua gereja. Kenapa? Karena masa lalunya kemudian dirubah maknanya dirubah. Kalau kamu disakiti sama suamimu, kamu bisa berkata, oh saya tahu maknanya di dalam sini. Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
rubah maknanya. Yang mengerti katakan amin. Engkau nggak bisa rubah ingatanmu, tapi engkau, karena gini, merubah makna itu keputusan. Merasakan sakit itu reaksi. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi lagi ya. Rasa sakit itu reaksi. Memaknai sesuatu itu keputusan. Waktu kau lihat tempat itu, mungkin terasa sakit, tapi kamu boleh rubah maknanya di sana. Di sana saya belajar bahwa ternyata manusia, kita tidak boleh bergantung sama manusia. Itu namanya merubah makna. Yang mengerti katakan amin. Ini caranya. Nggak mungkin manusia bisa merubah itu. Ya. Yesus setelah kebangkitan bekas luka masih ada. Tapi luka itu tidak menyakitkan lagi dan tidak menguasainya. Tidak menguasai Yesus. Salib juga ada dalam sejarah, namun maknanya berubah total. Yang dulunya lambang kutuk, sekarang menjadi lambang kasih dan menjadi berkat. Kenapa? Berubah maknanya. Makanya, Bapak Ibu sekalian saya kasih tahu, jadi orang Kristen itu paling enak. Karena Tuhan sudah selesaikan semuanya dan kita tinggal ikut rule-nya Dia. Kalau engkau ikut rule-nya Dia, engkau bisa merubah makna. Dari engkau disakiti, engkau bisa di situ. Dari from minus, bukan lagi from zero. Dari minus engkau bisa lompat tinggi. Kenapa? Engkau merubah maknanya. Kesakitanmu, sakit penyakitmu, mungkin kau bilang, aduh Tuhan kenapa saya mengalami sakit penyakit, mengalami permasalahan ini. Tapi kalau engkau bisa lihat kasih Tuhan di sana, engkau bisa merubah maknanya. Dan itu bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya sekali lagi saya mau kasih tahu. Pemulihan itu bukan janji lukanya hilang, tetapi perubahan makna yang memindahkan pusat hidup dari luka kepada kasih karunia Tuhan, dari luka kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah sampai di sini kita semua bisa menjawab, kenapa sih saya masih merasa sakit? Kenapa kemudian begini? Dari awal saya sudah kasih definisi yang jelas, apa itu mengampuni, apa itu pemulihan, apa itu pertobatan. Selanjutnya terserah kita. Nah tapi ada satu hal lagi. Saya kasih waktu, saya ada 5 poin, tapi cepat. Kan kasih itu mengampuni dan memulihkan. Lalu kasih itu perannya apa? Secara singkat saya akan kasih tahu. Apa peran kasih? Yang pertama, kasih adalah alasan mengapa kita mau melepaskan hak untuk membalas. Lalu kemudian mengampuni. Ingat, kita mengampuni bukan karena orang itu layak untuk diampuni. Tapi karena kita sadar kita juga hidup dalam pengampunan. Yang mengerti katakan amin. Bapak itu sadarkah? Keberadaan kita adalah karena Tuhan yang lebih dulu mengampuni kita. Semakin engkau sadar engkau diampuni sama Tuhan, semakin engkau akan mudah untuk mengampuni. Makanya di kepercayaan yang lain mengampuni itu sulit. Karena memang secara manusiawi ketika kita disakiti, menuntut balas itu wajar. Ya, bahkan ada beberapa keyakinan yang harus malah menuntut. Menutup diri itu wajar, menarik diri. Tapi kalau namanya kasih, ada kasih di sana, dia akan berlawanan arah. Kasih akan menyebabkan kita melepaskan hak untuk membalas dendam. Kasih bukan karena kejahatan itu kecil, tetapi karena kita tahu relasi hubungan baik itu lebih berharga daripada pembalasan. Makanya ada pepatah mengatakan lebih baik ya jangan sampai kita punya satu musuh ketimbang punya teman 1000 daripada punya satu musuh. Kenapa? Relasi lebih berharga. Roma 5 ayat 8 dikatakan akan tetapi Allah telah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Kita masih berdosa. Tuhan gak tunggu dulu kita bertobat, baru dia mau kasih kita, baru dia mau ampuni kita. Tapi dia lebih dulu mengampuni kita. Nah kita juga sama, jangan tunggu orang mau bertobat baru kita mengampuni. Jangan tunggu orang kita diampuni baru kita mau bertobat. Bertobat cepat-cepat, mengampuni cepat-cepat. Yang mengerti katakan amin. Ya, kenapa? Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab siapa? Allah ada. Alasan yang pertama kenapa kita mengampuni dan memulihkan adalah karena kasih. Yang kedua, kasih membuat pengampunan lebih dari sekedar keputusan. Apa artinya? Kalau kita cuma sekedar berbalik arah, berarti kita cuma sekedar menyesal. Tetapi kasih lebih daripada itu. Kasih menjaga pengampunan bukan cuma sekedar omong doang. Oh saya mengampuni, tidak. Orang yang betul-betul memilih kasih, dia akan benar-benar menghidupi pengampunannya. Dia akan benar-benar menghidupi waktu dia ngomong saya mengampuni. Dia akan betul-betul menghidupi itu. Kenapa? 1 Korintus 13 ayat 5 berkata, kasih, ini kasih ya. Kalau dilihat nanti dibaca itu kasih. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih tidak pemarah. Dan perhatikan, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Jadi waktu dia bilang, saya mengampuni, berarti dia mau tidak mau menyimpan kesalahan orang lain dalam dirinya. Dia masih ingat, tapi dia melepaskan hak untuk membalas dendam. Kasih itu membuat kita bukan hanya omong doang, tetapi betul-betul aktif mau melakukan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Yang ketiga, kasih membuat pemulihan itu bertahan. Kenapa? Pemulihan itu proses. Dia butuh keputusan demi hari. Makanya di dalam 1 Korintus 13:14, kasih itu sabar. Orang yang baru dipulihkan dia bisa melakukan kesalahan. Kita juga mungkin, padahal dia nggak sengaja tuh melakukan kesalahan. Tapi kita bisa, lihat nih nggak bertobat. Tapi kalau kita sabar sama dia, oke. Ya sabar, kita sama-sama dipulihkan. Itu maksudnya kasih itu sabar. Orang yang punya kasih, dia akan sabar dalam proses pemulihan. Karena sekali lagi, proses pemulihan butuh waktu. Dan itu harus punya kasih, yaitu kesabaran. Ingat, kasih memberi ruang bagi pemulihan yang lambat. Yang keempat, kasih itu bekerja untuk yang diampuni dan yang mengampuni. Bagi yang diampuni, kasih mencegah rasa bersalah, berubah menjadi keputusasaan. Bagi yang mengampuni, kasih membebaskan dari akar pahit dan menjaga proses pemulihan terus berlangsung. Ingat, Kolose 3:13-14 berkata begini. Sabarlah kamu terhadap yang lain dan seterusnya. Perhatikan ayat yang paling bawah, kalimat yang paling bawah. Dan di atas semuanya itu, apa katanya? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Engkau boleh dipulihkan, tapi nggak ada kasih engkau nggak akan sempurna dipulihkan. Kasih menyempurnakan itu semua. Yang kelima, ini yang tadi kita bahas sama-sama. Kasih itu menebus apa? Makna luka, bukan menghapus lukanya. Kasih memang tidak selalu menghapus luka, tetapi dia mengubah maknanya. Yesus bangkit dengan luka, salib tetap ada dalam sejarah, namun semua maknanya dirubah oleh yang namanya kasih. Sebab Allah itu kasih. Waktu Yesus menunjukkan lukanya dalam Yohanes 20:27, luka itu nggak lagi berkuasa. Waktu disentuh, terus dia bilang, aduh sakit, enggak. Waktu luka itu disentuh sama Thomas. Thomas ngapain? Bukan Thomas yang suka masak ya. Thomas ngapain? Dia berlutut, dia ngomong, engkaulah Tuhan. Kadang-kadang luka bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu kamu serahkan sama Tuhan, Tuhan akan rubah maknanya. Kalau engkau mengampuni dan mengakui Tuhan, relasimu sama Tuhan tetap jaga, Tuhan akan rubah maknanya. Lukamu bisa jadi kesaksian, lukamu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu, kemuliaan buat nama Tuhan. Ya. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Ingat, kasih membuat luka tidak memimpin hidup. Masa lalu tidak boleh mengontrol masa depan. Dan penderitaan tidak boleh mendefinisikan identitasmu. Itu hanya bisa dilakukan kalau engkau memiliki kasih. Yang mengerti katakan amin. Terakhir. Ya. Kasih membuat kita berani mengampuni. Kasih membuat kita setia memulihkan. Dan kasih membuat kita sabar berjalan bersama proses. Pengampunan, ingat, menghentikan pembalasan. Pemulihan menyembuhkan dampak. Dan kasih menjadi sumber untuk pemulihan dan pengampunan. Yang mengerti katakan amin. Tutup Alkitabmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar banyak hal pagi hari ini. Tuhan tidak menjanjikan luka kita langsung hilang. Tetapi Tuhan bilang, lukamu jangan berkuasa dalam hidupmu. Tuhan harus berkuasa dalam hidupmu. Yesus harus berkuasa dalam hidupmu. Supaya lukamu bukan hilang, tapi dirubah maknanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin luka itu masih terasa, sakit, ingatan masih muncul. Karena memang ingatan gak bisa dilumpuhkan seperti lagu Geisa. Tetapi hari ini engkau diingatkan, engkau dan saya tidak dipanggil untuk hidup dari luka. Engkau dan saya dipanggil hidup dari kasih karunia. Ketika makna luka ditebus oleh kasih Allah, luka tidak lagi memimpin hidupmu. Masa lalu tidak mengontrol masa depan kita. Dan penderitaan tidak lagi menentukan identitas kita. Sekali lagi saya katakan, pemulihan bukan janji luka hilang. Tetapi Tuhan akan rubah maknanya. Memindahkan pusat hidup kita dari luka kepada Allah yang sejati. Di sanalah engkau dan saya menjadi mempelai Kristus. Menjadi gereja Tuhan. Bukan cuma sekedar gereja yang pandai menegur atau kita pandai menegur orang lain. Tetapi gereja yang berani mengampuni. Berani untuk memulihkan. Dan sabar bersama dengan proses yang Tuhan kasih. Amin. Nah saya rindu kalau kita sudah belajar pagi hari ini. Saya berdoa kebingungan kita mengenai bagaimana rasa sakit dan pengampunan semua bisa terjawab. Dan kita bisa praktekkan ini dalam kehidupan kita. Kita mulai mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita.
Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, katakan ajarku memberi, ajarku memberi, hati mengasihi, katakan ampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Sama-sama kita hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada lebih. Pagi hari ini ada hal yang saya tahu Tuhan sampaikan banyak pada kita pagi hari. Kita belajar mengenai mengampuni. Dan kita harus sadar bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang ada karena pengampunan dari Tuhan. Artinya engkau dan saya hidupnya adalah hidup dari pengampunan. Nah, kalau semakin kita sadar akan hal itu, saya cuma mau bilang begini. Hari ini, saat ini, di tempat ini, mungkin orang tuamu pernah bersalah sama kamu. Mungkin istrimu, suamimu pernah bersalah sama kamu. Nah, Tuhan mau bilang, ampuni mereka. Itu keputusan. Bukan nunggu perasaanmu membaik. Bukan nunggu perasaanmu harus sedih dulu. Enggak. Bukan menunggu perasaanmu harus tenang. Harus masuk akal, harus masuk logika. No. Itu harus segera. Dan engkau yang pernah menyakiti orang, firman Tuhan juga berkata, bertobat saat ini juga. Bertobat itu keputusan. Kalau kita yang bertobat dan kita mengampuni, sama-sama menjalani fase pemulihan, bukankah gereja itu akan menjadi indah? Bukankah umat Tuhan akan menjadi sesuatu yang sangat indah? Kita semua sama-sama dipulihkan, kita semua sama-sama mengampuni, kita semua sama-sama bertobat. Dan bukankah itu yang diinginkan oleh firman Tuhan pagi hari ini? Bukan hanya di gereja, di keluargamu, dalam relasimu dengan teman-temanmu, dalam relasi kita dengan orang di tempat pekerjaan kita. Mengampuni, bertobat, keputusan. Saya tahu mungkin kayak lagu ini, tapi saya merasa gak mampu. Kalau kau merasa tidak mampu, lihat Yesus. Jalin hubunganmu kembali dengan Yesus. Relasimu dengan Yesus hidupkan kembali. Supaya engkau sadar, engkau hidup juga karena diampuni. Semakin kau sadar, semakin mudah engkau mengampuni. Semakin mudah engkau melepaskan hak untuk membalas. Mari angkat kedua tanganmu. Sama-sama ngomong. Ketika hatiku telah disakiti, engkau mengangkat tangan, engkau mau mengampuni. Aku memberi, kasih mengampuni. Katakan, ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi.
Katakan mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Katakan mengasihi, mengasihi lebih katakan mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kita mau sungguh-sungguh. Sama-sama katakan mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih katakan Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Katakan Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami belajar firman Tuhan. Bahwa kami mengampuni karena kami sadar kami juga hidup dalam pengampunan. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini menyimpan dendam, ingin terus membalas dendam. Tuhan, kami pagi hari ini mau melepaskan segala hak kami untuk membalas dendam, segala keegoisan kami, segala keinginan kami untuk melihat orang menderita, kami mau lepaskan Tuhan. Dan kami memberikan pengampunan kepada orang menyakiti kami. Kami juga Tuhan mungkin menyakiti orang lain, dan pagi hari ini kami mau memberi keputusan, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau di hadapan-Mu. Kami bukan sekedar umat yang datang hanya sekedar di hari Minggu, tapi kami mau menjadi umat yang berkenan, mau mengampuni, mau mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini dimaterikan dalam hati anak-anak-Mu. Dan anak-anak-Mu Tuhan yang datang pagi hari ini, setiap jemaat Tuhan, pulang dipulihkan oleh Tuhan. Mereka beroleh pengampunan dan mau mengampuni orang lain. Mereka beroleh pemulihan dan mau bersama-sama memulihkan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Kami tahu Engkau terus akan beracara pada setiap pribadi demi pribadi pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Saudara sekalian.
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan biarkan firman-Nya ini tetap tinggal di dalam kita. Kita harus mengasihi, mengampuni, dan Tuhan berikan kita kasih-Nya terlebih dahulu. Maka itu jemaat Tuhan, kita dikuatkan lagi pagi hari ini, mengingatkan kembali kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menerapkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, saya umumkan di depan Bapak Ibu Jemaat ada amplop 1, 2, dan 3, di mana minggu kedua ada tambahan 1 amplop, yaitu amplop ketiga digunakan sebagai dana misi, ini 1 kali sebulan. Jadi untuk amplop yang 1 seperti biasa digunakan untuk operasional pastori, dan untuk amplop kedua digunakan untuk kas gereja. Mari jemaat Tuhan yang sudah menyiapkan persembahannya dalam amplop, kita boleh angkat secara bersama-sama. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, buat firman-Mu pada hari ini kami sudah ditegur, kami sudah diubahkan, kami sudah dibaharui oleh firman-Mu Bapa. Biarkan kasih-Mu tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami mau mengampuni, mengasihi lebih lagi Tuhan, di mana Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu dan mengampuni kami. Dan saatnya Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Biarkan persembahan ini Tuhan menjadi keluasan kerajaan-Mu yang Kau-percayakan Tuhan di tempat ini. Biarkan kami pakai sebagaimana mestinya yang Tuhan percayakan kepada kami, dan biar dipergunakan sebaik mungkin Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan Yesus. Ampuni sekali dosa dan pelanggaran kami Bapa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini firman-Mu sungguh menegur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Nanti untuk persembahan pertama akan diberikan dari sebelah kiri saya, tengah dan sebelah kanan, dan akan diarahkan oleh Aser. Tuhan Yesus memberkati. Ku puji Kau selalu.
Dan kita akan mendengarkan pengumuman kita sepekan. Dipersilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua hadir pada saat ini di berkat Tuhan. Amin. Izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian, pengumuman. Yang pertama, dengan sukacita kami menyambut dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini di keluarga besar GBI Oikumene. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada para pelayan ASER yang membawa form selamat datang. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, jangan ragu-ragu untuk diambil formnya, silakan diisi dan setelah keluar dari gedung gereja boleh dikembalikan kepada pelayan ASER dan akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan oleh gereja. Jadi sekali lagi selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian belum memiliki tempat yang tetap untuk sama-sama kita bertumbuh, kami sangat terbuka menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga di tangan para pelayan ASER mereka membawa form pokok doa. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, kami topang dalam setiap doa-doa pergumulan, kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh diambil, boleh diisi, nanti kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Jadi jangan ragu-ragu juga untuk diambil, boleh diisi, dan setelah diisi juga dikembalikan kepada pelayan ASER. Yang berikutnya saya menyampaikan
mesbah keluarga seperti di pengumuman tadi ada mesbah keluarga di hari Selasa, itu tidak ada. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, karena sudah dilaksanakan minggu kemarin. Kami dari tim pelayan mohon maaf karena kami lupa untuk menghapus untuk mesbah keluarga. Jadi mesbah keluarga tidak diadakan untuk hari Selasa, namun kita akan adakan fusion ground. Jadi bagi teman-teman pemuda semua, saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita bergabung dalam fusion ground yang akan dilaksanakan di tempat ini hari Jumat. Jadi saya pastikan kita semua yang hadir pada saat ini, terkhusus bagi teman-teman pemuda, kita melaksanakan fusion ground yang ada di tempat ini. Yang berikutnya, sesuai dengan penyampaian minggu lalu, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memesan basar untuk menabur dalam perayaan ulang tahun Gold CC, nanti setelah keluar dari tempat ini, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memesan basar boleh diambil kepada teman-teman yang sudah berada di bawah untuk menyediakan berkat untuk basar. Yang berikutnya kami juga masih membuka bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan dalam perayaan ulang tahun Gold CC yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Kami juga masih membuka pendaftaran untuk bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin ingin membeli baju, kami masih buka sampai tanggal 15. Tanggal 15 kami tutup untuk pendaftaran untuk pemesanan baju. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memesan baju dan sudah membayarnya, bajunya juga sudah boleh diambil kepada teman-teman yang akan menyediakan di bawah. Baik, itu saja penyampaian tambahan dari saya. Happy Sunday, God bless you untuk kita semua. Puji nama Tuhan, saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Pada hari ini saya jemputmu untuk bangkit berdiri. Berlambaikan tanganmu bahwa kebesaran Tuhan nyata dalam hidupku, amin. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti waktu yang indah yang kau berikan bagi kami untuk kami datang membawa